Diawali dengan Daeso yang mengundang semua pemimpin negara dan kepala klan agar datang ke Buyo untuk menghadiri pernikahan Jumong dan Yesoya. Sayang dan Wotai kebingungan untuk mencari cara menyampaikan kabar ini kepada Susono. Namun Yontabel menyuruh mereka mengabarkan hal tersebut karena walau bagaimanapun Susono adalah kepala klan yang wajib tahu. Sementara itu Charyong dan Chanso diperintahkan berdagang ke Hyuntugon. Hal itu sebagai hukuman kesalahannya lalu. Walaupun Hyuntugon sendiri tidak mengizinkan mereka. Jika Charyong dan Chanso gagal, maka mereka tidak akan diizinkan kembali bekerja di Gerubu. Kini saatnya Wotai memberitahukan undangan pernikahan Jumong yang dikirim Daeso untuk Susono. Saat itu Wotai hendak pergi menggantikan Susono yang sedang hamil. Namun Susono ngotot ingin pergi ke undangan mantannya tersebut. Dengan berat ia mengatakan, aku akan melupakan semua kenangan setelah ia mengucapkan selamat pada Jumong. Di ruangannya Yewa mengungkapkan perasaan senangnya ketika akan menyambut pernikahan anaknya dengan Yesoya. Ia menasihati Jumong untuk senantiasa membahagiakan Yesoya nantinya. Yewa juga menerima Yesoya dengan baik. Ia mempersilahkan Yesoya menganggapnya seperti ibunya sendiri. Wah, pasti mertua kayak gini ya yang diidam-idamkan mbak-mbak di luar sana. Setelah itu Jumong menemui Gemwa. Di sana Raja Gemwa berpesan agar Jumong mengunjungi Gunung Chunmu setelah menikah. Karena di sana terletak jenazah Jenderal Haemosu yang sengaja tidak dimakamkan. Sebagaimana permintaan mendiang sebelum wafat, ia ingin jenazahnya dimakan oleh elang sehingga ia bisa terbang ke negaranya. Jumong mungkin tidak akan bisa melihatnya tapi jiwanya akan tetap ada. Malam itu Jumong tampak frustasi padahal besok adalah hari pernikahannya. Keesokan harinya para tamu mulai berdatangan ke Buyo untuk menghadiri pernikahan Jumong dan Yesoya. Daeso menyambut tamu-tamunya dengan ramah, namun sedikit tersenyum picik saat melihat Susono yang berusaha tampak tegar menghadiri kondangan mantannya. Upacara pernikahan pun berlangsung. Semua orang tampak bahagia, namun tidak dengan Jumong yang sekilas bertatapan dengan Susono di bangku undangan. Begitu pula dengan trio Wek-Wek yang menyadari tatapan sayu dari Susono tadi. Setelah pernikahannya digelar, Jumong bermaksud hendak mengunjungi Gunung Chunmun sebagaimana pesan Raja Gemwa. Ia lantas meminta ditemani oleh Songju. Dan barulah Songju mengakui bahwa dulu Daeso dan Naru diam-diam mengambil kepala Jenderal Haemosu untuk diserahkan ke Yangjong. Tentu saja mendengar hal itu Jumong sangat marah dan bergegas ke Gunung Chunmun sendirian. Jumong pergi di tepi tebing Gunung Chunmu dan duduk di sana, menyentuh tanah di mana jenazah ayahnya pernah berada. Ia teringat akan kenangan di masa lalu yang membuatnya sangat sedih. Sementara itu Daeso, Yangsul dan Yangjong tengah berbincang-bincang. Yangjong mengabarkan jika Jinbun dan Imdun sudah bergabung dengan Naknang. Ia juga meminta Daeso untuk mengirimkan pengungsi dari Jinbun dan Imdun yang berada di Buyo. Para pengungsi itu rencananya akan dijadikan budak di Chang'an. Daeso sedikit keberatan karena jika ia menuruti, maka ia akan kehilangan respek rakyatnya. Walaupun begitu ia tetap tidak bisa menentang kemauan Yangjong yang telah membantunya. Selain itu, Yangsul juga mengatakan pada ayahnya jika Jumong bukanlah putra dari Raja Gemwa, melainkan adalah putra dari Jenderal Haemosu. Mengingat bagaimana kejinya kelompokan Daeso, tentu membuat Jumong marah. Namun ia tidak ingin gegabah melawan mereka. Di hadapan Daeso, Jumong seakan tidak tahu menau. Semua seakan baik-baik saja. Begitupun dengan Daeso yang belum menyadarinya. Ia meminta bantuan Jumong untuk mengumpulkan para pengungsi yang akan dikirim ke Han sebagai budak. Di hadapan Daeso, Jumong tidak memberikan tanggapan apa-apa.
Namun saat ia meninggalkan ruangan, Jumong tampak semakin marah dengan Daeso. Perbuatan Daeso untuk mengirimkan para pengungsi Gojusun sebagai budak Chang'an ditentang oleh banyak orang, termasuk beberapa pejabatnya. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hal itu lantaran demi mempertahankan hubungan Buyo dengan negara Han. Di lain pihak, keputusan Jumong untuk membantu Daeso juga ditentang oleh Yowa dan trio Wek-Wek. Bahkan saat mereka mengancam akan meninggalkan Jumong, Jumong justru mempersilahkan. Jawaban Jumong membuat trio Wek-Wek kaget sekaligus kecewa. Mereka tidak menyangka Jumong akan berubah seperti itu. Begitu pula dengan Pak Jarwo dan Musong yang juga tidak menyangka Jumong akan mengikuti perintah Daeso. Namun Pak Jarwo masih respect loh dengan Jumong dan yakin jika ini semua dilakukan dengan alasan tertentu. Berbeda dengan trio Wek-Wek yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Jumong. Bukannya menyayangkan, Jumong justru menerima perpisahan itu dan mengucapkan terima kasih atas segalanya. Trio Wek-Wek tak habis pikir jika tuan yang mereka layani selama ini akan bersikap begitu dingin. Jumong memimpin prajurit istana pergi ke kota untuk mengumpulkan para pengungsi yang ada di Buyo. Para prajurit pergi ke seluruh penjuru kota dan memperlakukan para pengungsi dengan kasar. Trio Wek-Wek yang tidak sengaja lewat, mereka melihat kebengisan pasukan Jumong. Oi tidak tahan dan berusaha menolong salah seorang pengungsi. Namun ia langsung dihentikan oleh kawan-kawannya. Hal itu dikarenakan supaya tidak terlibat lebih dalam. Dan Jumong sendiri setelah melakukan tugasnya di hari itu, ia melaporkan kepada Daeso. Dan sepertinya sweeping akan terus berlanjut hingga Jumong dapat mengumpulkan 500 pengungsi lebih. Di lain pihak, Hyobo mendatangi Gyerubu untuk mencari tempat tinggal. Ia mengatakan kepada Sayong bahwa ia telah meninggalkan Buyo. Hyobo menceritakan segala sesuatu yang terjadi di Buyo, termasuk perlakuan Jumong. Selanjutnya Sayong meneruskan informasi tersebut kepada Susono, dan tentu ia terkejut mendengar kabar itu. Namun kekhawatiran Susono tersebut ditenangkan oleh Mbak Yuli, yang meyakinkan jika Jumong pasti memiliki rencana tersendiri. Sedangkan Hyobo sendiri ia dapat diterima dengan baik oleh orang-orang Gyerubu. Para prajurit Buyo terus berusaha mengejar dan menangkap para pengungsi yang mencoba melarikan diri. Paman Manho termasuk ke dalam kelompok yang melarikan diri. Ia ditangkap dan diseret kembali ke Buyo. Paman Manho sangat menyayangkan tindakan Jumong ini, yang tentunya akan membuat Pak De Haemosu sedih jika mengetahuinya. Walaupun begitu, Jumong tidak bereaksi apapun. Ia hanya memalingkan muka, entah karena tidak peduli atau justru tidak tega. Sikap Jumong kali ini benar-benar membuat Daeso percaya penuh kepadanya. Namun berbeda dengan Daeso, Permaisuri Wunha tetap tidak mempercayai Jumong karena perubahan Jumong terlalu cepat. Dan benar dugaan kita guys, di hadapan Raja Gemua, Jumong mengakui rencananya memberontak Daeso. Ia ingin meninggalkan Buyo bersama para pengungsi. Melihat kepercayaan Daeso atas dirinya, tentu hal ini tidak akan sulit. Namun Jumong sendiri masih belum memutuskan kemana tempat tujuannya. Yang jelas tempat itu tidak diketahui oleh Daeso. Jumong akan membuat camp militer dan melatih pasukan yang akan ia beri nama Damul. Pasukan itulah yang nantinya akan berperang melawan negara Han. Jumong juga menceritakan rencananya kepada Yohwa dan mengajak Yohwa untuk ikut serta dengannya. Namun Yohwa menolak. Ia tidak bisa meninggalkan raja yang telah kehilangan segalanya. Jumong masih tetap mengkhawatirkan nasib ibunya. Jika Yohwa tidak ikut bersamanya, maka Jumong tidak akan bisa menjaganya dari Daeso. Yohwa tampak berpikir untuk menentukan keputusannya itu. Setelah menemui Yohwa, Jumong kembali ke kamarnya dan menceritakan rencananya kepada istrinya. Ia meminta istrinya untuk bersiap-siap pergi meninggalkan Buyo.
Sementara Hyobo bekerja di Gyerubu, Oi dan Mari hanya menghabiskan waktunya untuk berjudi dan berkelahi. Jumong berusaha mencari kawan-kawannya. Ia menemukan mereka di sebuah ruang perjudian. Mengetahui kemunculan Jumong, Mari dan Oi tampak tak begitu suka. Namun langkahnya tertahan saat Jumong hendak menyampaikan rencananya. Mereka merasa bersalah karena tidak mempercayai Jumong sebelumnya. Kini tugas pertama mereka berdua adalah mengajak Hyobo kembali agar trio Wek-Wek kembali utuh. Setelah membereskan trio Wek-Wek, Jumong melaporkan progres rencananya pada Raja Gemua. Selain itu, ia juga meminta izin membawa ibunya untuk ikut bersamanya. Raja Gemua tampak berat hati melepas istri kesayangannya. Namun demi kebaikan Yahwa, Raja Gemua pun mengabulkan permohonan Jumong itu. Raja Gemua mencoba membujuk Yahwa, namun Yahwa tetap menolak sebab Raja Gemua tidak memiliki siapapun di istana. Raja Gemua terharu dengan ketulusan Yahwa yang tidak disangka-sangkanya. Sedangkan Oi dan Mari menemui Pak Jarwo untuk meminta dibuatkan senjata. Pak Jarwo siap sedia mengabulkan permintaan mereka. Ia juga tampak sangat senang karena prediksinya tentang Jumong tidak meleset. Di lain tempat, Hyobo berpamitan dengan Sayong. Ia tampak berat, akan tetapi ia harus tetap pergi sebab ada tugas besar yang menunggunya. Usai Hyobo pergi, Gyerubu mendapatkan sebuah masalah. Songyang meminta mereka membayar pajak kepada Buyo, yang jumlahnya tentunya ugal-ugalan. Dengan situasi Gyerubu saat ini, tentu mereka keberatan memenuhinya. Itu semua adalah akal-akalan Songyang agar dapat menurunkan Susono dari jabatan kepala klan. Jika rencana itu berhasil, maka Chansolah yang akan menggantikannya. Shin beralih ke istana. Sama seperti Wunha, Yang Sul juga mencurigai gerak-gerik Jumong. Ia meminta Hao Chen untuk memata-matai Jumong. Dan saat ini Jumong sudah mulai menjalankan rencananya. Ia menemui Daiso untuk mendapatkan perintah. Awalnya Daiso akan melimpahkan tugas pengiriman para pengungsi kepada Naru. Namun Jumong bersikeras menjalankannya dengan dalih untuk menunjukkan kesetiaan. Hingga akhirnya Daiso pun mengizinkannya. Jumong dan trio Wek-Wek mendatangi perkemahan para pengungsi. Tujuannya melihat-lihat situasi untuk melancarkan rencananya. Perkiraan terdapat 50 orang prajurit yang menjaga mereka, dan 10 diantaranya bersedia bergabung dengan pasukan Jumong. Jumong wanti-wanti untuk berhati-hati dalam melaksanakan rencananya. Selanjutnya mereka mencari keberadaan Paman Manho. Sayangnya mereka menemukan Paman Manho dalam keadaan yang memprihatinkan. Ia hampir sekarat akibat berusaha kabur. Saat Jumong mendatanginya, Paman Manho sangat menyesal karena pernah marah kepada Jumong. Ia juga mengatakan jika dirinya melihat Jenderal Heimosu dalam diri Jumong. Ia mendoakan keberhasilan pasukan Damul untuk mengambil alih wilayah mereka yang hilang. Dan itu merupakan kalimat perpisahan dari Paman Manho sebelum meninggal. Kepergiannya ditangisi oleh Jumong dan trio Wek-Wek. Sementara itu, Maoryong mengatakan kepada Wunha agar mereka segera melenyapkan burung berkaki 3. Burung cap kaki 3 tersebut merupakan simbol dari Pangeran Jumong. Jika tidak segera dilenyapkan, maka ia akan membahayakan masa depan Pangeran Daiso. Namun Wunha tidak bisa berbuat apa-apa karena kini Daiso telah mempercayai Jumong sepenuhnya. Malam itu Jumong mengunjungi ibunya untuk bersiap pergi. Namun Yahwa masih keberatan jika harus meninggalkan Raja Gemua. Walaupun ia sendiri tahu pilihannya itu sangat beresiko. Kegagalan Jumong untuk membujuk ibunya tidak lantas membuatnya berhenti. Ia tetap melanjutkan sesuai dengan rencana yang disusunnya. Ia pun mendatangi Pak Jarwo dan Musong. Jumong berniat meminta bantuan tenaga yang bertugas mengurusi bengkel pandai besi. Tujuannya agar mereka dapat menyiapkan banyak senjata untuk melawan Han.
Selain itu, Jumong juga meminta Musong mengantarkan Pak Jarwo dan Yesoya. Dan saat Musong menanyakan tentang Yeohwa, Jumong tidak menjawab apapun. Lebih gawat lagi kali ini karena percakapan mereka ternyata dimata-matai oleh Hao Chen. Sedangkan Musong masih berusaha mengajak Yeohwa ikut. Ia pun membujuk pelayan Yeohwa yang sekaligus ayangnya untuk ikut bersama. Namun tetap saja usahanya kali ini gagal. Pada saat itu Hao Chen terus mengikuti Jumong. Namun Jumong menyadari keberadaannya. Ia pun menjebak Hao Chen dan mengarahkan pedangnya ke leher Hao Chen. Karena nyawanya terancam, akhirnya ia mengaku jika dia adalah orang suruhan Yang Sul. Jumong pun langsung memanggil saudara iparnya itu. Yang Sul keluar dengan santai namun masih tetap dengan kalimat pedasnya yang menganggap Jumong tidak pantas menodongkan pedangnya seperti itu. Jumong balas menyerang dengan menuduh Yang Sul sebagai mata-mata dari Han. Jumong juga mengancam Yang Sul jika ia memata-matainya lagi, maka Jumong tidak akan segan memperlakukan Yang Sul sebagai mata-mata walaupun ia istri Daeso sekalipun. Yang Sul semakin marah dan tetap menyuruh Hao Chen mengikuti Jumong. Selanjutnya Jumong berdiskusi dengan trio Wek-Wek. Jumong mewanti-wanti agar mereka lebih waspada karena Yang Sul memiliki mata-mata yang mengawasi pergerakan mereka. Selain itu, Jumong juga menyampaikan strategi perjalanannya besok. Dan tempat tujuan mereka selanjutnya adalah Gunung Bongye. Jumong memerintahkan trio Wek-Wek lebih dulu menuju lokasi untuk mencari tempat yang aman dan cocok. Di lain pihak, Ratu Wunha masih berusaha meyakinkan Daeso. Kini ia membahas kisah burung cap kaki 3 yang diramalkan oleh Maoryong. Daeso benar-benar sudah tertutup, ia tidak terlalu mempedulikan perkataan para peramal. Karena nyatanya Jumong sudah pernah menolong nyawa Daeso. Walaupun begitu, Ratu Wunha berpesan agar Daeso tidak terlalu percaya sepenuhnya dengan Jumong. Hal itu dikarenakan walau bagaimanapun itu adalah peringatan dari peramal. Sementara itu Yeohwa memanggil Yesoya ke kamarnya. Ia memberitahu bahwa ia tidak akan ikut pergi bersama Yesoya dan Jumong. Yeohwa juga berpesan agar Yesoya tetap mendampingi Jumong. Cita-cita Jumong sangat besar, yaitu membangun sebuah negara baru untuk mengembalikan kejayaan Gojusun dan merebut kembali wilayah mereka yang hilang. Di sisi lain, Jumong berpikir sendirian di ruangannya. Ia melihat bendera pemberian Mbak Yuli dan teringat kata-katanya yang kurang lebih seperti ini. Burung berkaki 3 yang tidak bisa hidup di Buyo. Keluarlah dari matahari Buyo dan terbang ke negara yang lebih besar. Setelah itu, burung berkaki 3 akan membuat sarang untuk rumahnya. Dari tulisan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Jumong akan membuat sebuah negara baru. Sebuah negara dengan simbol burung berkaki 3. Rencana Jumong tinggal selangkah lagi. Sayangnya Daeso berubah pikiran. Ia pun memanggil Jumong dan berkata bahwa ia akan memerintahkan Naru saja untuk mengantar para pengungsi ke negara Han. Demi menjaga kepercayaan Daeso, Jumong pun terpaksa mengiyakan dan memutar otak untuk rencana selanjutnya. Jumong lalu mendatangi raja yang kondisinya semakin baik. Di sana Jumong menceritakan perubahan rencana Daeso, sekaligus curhat dengan kekhawatirannya jika rencananya terbongkar. Sedangkan trio Wek-Wek kali ini sudah menemukan tempat yang cocok untuk mereka. Namun sayang sekali kita tahu bahwa rencana mereka harus terhambat. Sementara itu di Chang'an, Yang Jong mengirimkan seorang pria bernama Ma Jin untuk membantu semua yang dibutuhkan oleh Yongpo. Yongpo meminta Ma Jin membawakan gadis, tapi Yongpo malah marah karena menganggap gadis itu jelek. Melihat Yongpo yang banyak maunya, Ma Jin pun menawarkan kenalannya dari orang-orang berkuasa yang dapat Yongpo manfaatkan. Di lain tempat, Susono merasa tertekan dengan masalah pajak yang diajukan oleh Songyang. Sayong mengusulkan untuk membuat kesepakatan dengan Buyo menggunakan garam. Setelah itu Susono menemui Songyang dan mengatakan agar ia diizinkan untuk mengirimkan barang-barang sebagai pajak ke Buyo. Dengan berani Susono juga mempertaruhkan jabatannya. Singkat cerita, Baemang tiba di Gerubu dan Susono berunding dengannya. Melihat kondisi klannya yang dalam bahaya, Susono pun meminta Baemang agar membantu kondisi klannya.
Karena Baemang ini sudah pro dengan Susono, akhirnya ia pun menyetujui permintaannya. Di lain tempat, Pak Jarwo lagi ngafe dengan Musong yang sedang meresahkan dirinya yang akan meninggalkan Buyo tanpa ayangnya. Lalu Wotae datang untuk bertemu Jumong. Tujuannya adalah meminta izin kepadanya. Dan sejauh ini semua masalah berjalan dengan lancar. Jumong seakan mendapatkan sebuah ide. Ia langsung bergegas mengunjungi raja dan ibunya. Jumong menyampaikan jika ia sedang membutuhkan pasukan untuk memindahkan para pengungsi. Mendengar hal tersebut, tentu Yeohwa tampak cemas dengan rencana Jumong kali ini. Sedangkan Yang Tak melaporkan yang terjadi kepada Charyong dan Chanso tentang Susono yang menyerahkan kepada Baemang untuk menjalin kesepakatan dengan Buyo menggunakan garam. Tentu saja harapan Charyong adalah kegagalan dari rencana Susono tersebut sehingga ia bisa menguasai klan Gerubu. Namun kali ini harapannya akan memiliki sedikit peluang sebab Susono sudah mendapatkan jalan keluar untuk masalahnya. Dan ia juga sudah mulai bergerak mensuplai garam untuk Buyo. Yomiul memutuskan bahwa inilah waktu yang tepat untuk meninggalkan Gerubu. Burung berkaki 3 akan segera pergi dan membuat sarang. Jika sudah seperti itu maka Mbak Yuli akan mengikutinya. Yontabal yang dipamiti tampak sedikit berat dengan perpisahan itu. Sedangkan di istana, Raja pun mulai melancarkan rencana Jumong. Beliau meminta izin keluar istana untuk pengobatan Yeohwa yang sakit akibat menjaga Raja siang dan malam. Daeso mendiskusikan masalah ini dengan Wunha, dan lagi-lagi Wunha menghalangi niat baik Daeso. Ia mengkhawatirkan pikiran rakyat saat mengetahui Raja sudah sembuh. Akhirnya dari situ Daeso masih belum juga memberikan keputusannya. Dan saatnya hari pengiriman para pengungsi ke Han. Tiba-tiba saja Daeso menundanya karena prajurit harus mengantar rombongan Raja dan Yeohwa. Singkat cerita, rencana pertama Jumong pun berhasil. Keesokannya sebelum rombongan Raja berangkat, Jumong berpamitan dengan ibunya yang sepertinya tidak akan ditemuinya lagi. Yeohwa mencoba menguatkan diri dan meminta Jumong untuk melupakan segalanya tentang Buyo termasuk dirinya dan Raja. Jumong memberikan penghormatan terakhirnya sebelum berpisah. Jumong mengantar kepergian Yeohwa dan Gemwa. Di hadapan penghuni istana terjadi perpisahan mendalam yang hanya dirasakan oleh Jumong, Yeohwa dan Raja. Setelah keberangkatan rombongan Raja, Jumong langsung mempersiapkan rencana selanjutnya. Dan seperti tidak punya kapok, Yang Sul masih mengawasi mereka. Jumong kembali ke kamarnya dan berbincang-bincang dengan Yesoya. Yesoya sangat memahami perasaan Jumong terlebih ketika harus berpisah dengan ibunya. Dan ini adalah kali pertama Jumong memeluk istrinya dengan cinta yang cukup terpaksa sepertinya. Paman Daeso melaporkan kepada Daeso bahwa pengiriman garam ke Buyo telah dirampok. Daeso pun memerintahkan Jumong untuk membawa pasukan dan merebut suplai garam yang dirampok. Namun Jumong dan pasukannya justru pergi ke perkemahan pengungsi. Ia sedikit dihalangi oleh penjaga di sana, tapi Jumong dapat membereskannya hanya dengan sekali tebasan. Dan kini saatnya membawa para pengungsi.